Hai semuanya, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai topik rumusan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Kami dari kelompok SDN Komsari beranggotakan Ade Sofia, Azmi Maulidia, Hairunisa, Rinda Lugiana, dan Zahra Holidah. Apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Aspek relevansi Pancasila. Identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan fondasi yang menggarisbawahi keberadaan negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai inti yang tercermin dalam budaya dan karakter bangsa ini. Hal ini mencangkup prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Sebagai konstitusi dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pijakan hukum, tetapi juga menjadi penanda identitas yang unik bagi masyarakat Indonesia, dengan menggambarkan sifat-sifat khas dan nilai-nilai yang dihargai tinggi. Landasan moral dan etika. Pancasila mencangkup prinsip-prinsip moral dan etika yang menginspirasi perilaku yang positif dan sikap yang baik di dalam masyarakat. Hal ini termasuk semangat gotong royong, persatuan, dan toleransi. Di era pendidikan abad ke-21, Pancasila berperan sebagai pondasi yang kokoh untuk membentuk karakter peserta didik yang baik, menggalakkan integritas, serta merangsang perkembangan kepemimpinan yang beretika. Selanjutnya, poin C, pendidikan berpihak pada peserta didik. Pancasila sebagai fondasi negara menegaskan pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan berkualitas. Pendidikan yang relevan dengan zaman sekarang harus mengintegrasikan pembelajaran inklusif, berorientasi pada pengembangan keterampilan, dan memfokuskan pada pembentukan karakter yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan multikulturalisme. Pancasila mengadvokasi nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, prinsip-prinsip ini menjadi kunci utama untuk memelihara keselarasan dan kesatuan. Pendidikan yang mengutamakan peserta didik seharusnya mencerminkan keberagaman dalam budaya, agama, dan latar belakang sosial. Pembelajaran abad ke-21 adalah peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menuju student center. Nah, untuk cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 ini yakni yang pertama, memberikan pengarahan mengenai apa itu profil pelajar Pancasila kepada warga sekolah. Yang kedua, selalu menerapkan dan menitik beratkan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat belajar. Dan yang keempat, menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik sesuai dengan sikap profil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Nah, untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembelajaran abad ke-21, lalu bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan.
Hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik harus memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, peserta didik harus memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama, yang kedua adalah akhlak pribadi, dan yang ketiga adalah akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang terakhir akhlak bernegara. Untuk yang kedua ada kebinekaan global. Pelajar Pancasila diharapkan dapat menjaga nilai-nilai luhur dan kearifan lokal tanpa kehilangan identitas bangsa. Namun, tidak boleh terperangkap dalam pandangan sempit yang mengabaikan perubahan global. Mereka perlu memahami budaya-budaya lain tanpa mengorbankan jati diri sehingga dapat mengembangkan sikap saling menghargai yang positif. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk kebangsaan yang kuat tidak hanya didasarkan pada cinta tanah air, tapi juga pada pemahaman yang mendalam dalam kompleksitas dunia global. Yang selanjutnya adalah bergotong royong. Budaya berkolaborasi dalam kerja kelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan yang sama merupakan cerminan dari identitas masyarakat Indonesia yang perlu dipertahankan pada generasi muda. Dengan membiasakan bekerja kelompok atau berkolaborasi pada peserta didik akan meningkatkan kerjasama, keakraban, dan kekompakan pada peserta didik di dalam kelas. Selain itu, dengan adanya kolaborasi dalam kelompok akan menghilangkan perasaan saling berkompetensi antara peserta didik dan menumbuhkan kesadaran akan sikap dapat mendengarkan pendapat orang lain. Hal ini diharapkan tidak hanya berlaku di dalam kelas saja, tapi bisa diimplementasikan di luar kelas seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Dan yang selanjutnya adalah mandiri. Kemandirian berarti setiap peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dijalaninya, sadar atas kemampuan diri, dapat mengendalikan emosi, mampu mengatur pikiran dan perasaan untuk mencapai tujuan yang sama. Yang selanjutnya adalah mandiri. Kemandirian berarti setiap peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dijalaninya, sadar atas kemampuan diri, dapat mengendalikan emosi, mampu mengatur pikiran dan perasaan untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis ketika akan mengambil suatu keputusan maupun dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Kemudian ada kreatif. Kreatif adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk menciptakan suatu hal yang baru, baik itu berupa gagasan atau karya yang cenderung berbeda dengan karya-karya yang sudah ada. Kreatif adalah suatu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menandakan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir yang ditandai dengan suksesi dan diskontinuitas, diferensiasi dan integrasi antara tahap perkembangan. Kreatif adalah suatu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menandakan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir yang ditandai dengan suksesi dan diskontinuitas, diferensiasi dan integrasi antara tahap perkembangan. Adapun penerapan profil pelajar Pancasila yang telah dilaksanakan di SDN Kaumsari tercermin pada kegiatan Eskul Pramuka sebagai berikut. Nah, di sini terdapat gerakan peduli sampah dan menanam bibit tanaman merupakan pengalaman profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kegiatannya adalah peduli sampah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga menanam bibit tanaman. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami.
Terima kasih dan sampai jumpa.